Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan video strategi pembelajaran untuk mata pelatihan diagnosa organisasi. Mata pelatihan diagnosa organisasi merupakan salah satu mata pelatihan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas yang masuk dalam agenda 2, yakni agenda kepemimpinan pelayanan. Alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelatihan ini adalah 18 jam pelajaran, di mana 3 jam pelajaran awal materi akan disampaikan oleh pakar atau praktisi. Kemudian 15 jam selebihnya akan disampaikan oleh fasilitator pengampu. Kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam mengampu materi diagnosa organisasi. Secara singkat, gambaran materi pelatihan diagnosa organisasi adalah bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasi melalui penerapan teknik-teknik analisis manajemen, dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Dari proses belajar nantinya, maka hasil belajar yang diharapkan adalah peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Ada 3 indikator hasil belajar dari materi diagnosa organisasi. Yang pertama, setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan dapat mereview substansi ceramah isu strategis. Tadi di depan sudah kami sampaikan bahwa 3 jam pelajaran pertama materi akan disampaikan oleh pakar atau praktisi, sehingga peserta perlu untuk mereview kembali substansi ceramah yang sudah disampaikan tadi. Kemudian indikator yang kedua adalah peserta memahami konsep diagnosa organisasi. Dan indikator ketiga adalah peserta mampu mendiagnosa permasalahan unit organisasi dan merumuskan upaya penyelesaian masalah. Ada 3 materi pokok dalam mapel ini. Yang pertama, review ceramah isu strategis. Kemudian yang kedua, konsep diagnosa organisasi. Dan yang ketiga, analisa permasalahan unit organisasi dan merumuskan solusinya. Secara segmen, maka strategi pembelajaran yang akan saya lakukan yang pertama adalah pengkondisian. Maksudnya pengkondisian kelas, di mana saya mengawali menyampaikan salam dan perkenalan kepada peserta. Kemudian yang kedua, ada apersepsi. Apersepsi ini berupa saya menyampaikan ilustrasi cerita, di mana ilustrasi cerita ini diharapkan bisa membuka cakrawala berpikir peserta untuk menjembatani kepada pokok bahasan yang akan dibahas. Selanjutnya akan saya sampaikan deskripsi singkat hasil belajar dan indikator hasil belajar. Step yang kedua adalah mereview isu strategis. Jadi isu strategis yang sudah disampaikan oleh praktisi atau pakar tadi, kemudian saya minta peserta untuk coba mereview. Kenapa mereview? Saya ingin memastikan bahwa peserta benar-benar memahami konsep isu strategis. Jadi saya ulang lagi, saya ingin memastikan bahwa peserta benar-benar memahami konsep isu strategis. Apa itu strategis? Kemudian kapan sebuah isu strategis itu bisa disebut sebagai suatu masalah? Kemudian bagaimana keterkaitan isu tingkat nasional, instansi, dan unit organisasi. Kemudian bagaimana sebuah isu strategis itu bisa menjadi bahan rumusan kebijakan. Kemudian bagaimana menentukan isu strategis dan gagasan perubahan.
pada langkah berikutnya, langkah ketiga adalah menjelaskan konsep diagnosa organisasi, di mana akan saya sampaikan tentang keterkaitan diagnosa organisasi dengan mata pelatihan lain. Artinya, mata pelatihan diagnosa organisasi bukan sebuah mata pelatihan yang berdiri sendiri, tapi dia akan terkait dengan mata pelatihan lain atau memberikan kontribusi terhadap mata pelatihan yang lain. Yang kedua, memberikan pengertian diagnosa organisasi, dan yang ketiga, memberikan apa sebenarnya tujuan diagnosa organisasi. Ini akan saya gunakan metode ceramah dan tanya jawab serta diskusi interaktif. Pada langkah berikutnya atau langkah yang keempat, yaitu analisa permasalahan unit organisasi dan merumuskan solusinya. Di sini saya akan membagi kelas peserta dalam kelompok-kelompok diskusi. Dalam bayangan saya, untuk kelas ideal 30 peserta, maka akan saya bagi menjadi 6 kelompok diskusi. Nah, apa yang kemudian diskusikan? Ya, yang diskusikan adalah akan dibagikan kasus yang sama untuk setiap kelompok. Kasus itu telah saya siapkan. Saya ambil rencana bersumber dari berita media cetak. Jadi ke 6 kelompok tadi akan mendiskusikan satu kasus yang sama. Dan diskusi tadi diharapkan peserta mampu mendiagnosa kasus yang ada, memahami betul bagaimana merumuskan isu strategisnya, menemukan masalah, menemukan penyebab akar masalah, kemudian menentukan solusi atau tindakan pemecahan masalah. Setelah kegiatan diskusi selesai oleh masing-masing kelompok, maka secara bergantian kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam forum diskusi pleno. Kenapa kemudian ini dilakukan? Ini dilakukan untuk kemudian semua peserta bisa mencermati tentang hasil diskusi kelompok dalam mereka mendiagnosis organisasi, dalam ini kasus. Sehingga nanti tentu ada kesalahan, kekeliruan dari masing-masing peserta yang kemudian akan coba kita perbaiki bersama. Nah, pada langkah berikutnya, diskusi selesai, kemudian saya akan memberikan penugasan kepada peserta untuk bisa mendiagnosa permasalahan di unit kerjanya masing-masing. Mendiagnosa permasalahan di unit kerjanya masing-masing. Jadi 30 peserta nanti mendiagnosa permasalahan di unit kerjanya masing-masing, menemukan isu, merumuskan masalah, menemukan penyebab akar masalah, sampai kemudian menentukan solusi atau gagasan perubahan yang nantinya akan dijadikan sebagai rancangan aksi perubahan peserta. Nah, tentunya ada beberapa peserta yang nanti diminta untuk maju, kemudian paparan peserta nanti akan ditanggapi oleh peserta yang lain. Ini juga menjadi wahana pembelajaran untuk bagaimana kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta yang maju itu bisa dikritisi oleh peserta yang lain dan dilengkapi bersama-sama, sehingga pada akhirnya nanti semua memiliki pemahaman yang sama bagaimana mendiagnosa organisasi dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah penutup, ya. Adalah penutup, di mana saya akan mencoba membuat simpulan. Simpulan ini berisi penegasan pokok-pokok materi. Dan di akhir sesi ini saya akan gunakan evaluasi kepada peserta untuk mengukur sejauh mana penyerapan materi-materi yang sudah disampaikan dapat diterima oleh peserta. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, singkat video strategi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.